Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu langit gelap pekat. Di dalam gedung besar yang penuh dengan tawa dan ejekan para musuh, seorang lelaki berdiri di tengah-tengah. Wajahnya tegas dan penuh dengan keheningan. Di tubuhnya masih ada bekas-bekas rantai yang baru saja dilepas dari tangannya. Nabi Syam'un alaihi salam, seorang yang pernah dikdaya dengan kekuatan dari Allah, kini hanya dapat bersandar pada doanya. Ia menatap sekeliling, melihat musuh-musuhnya yang begitu banyak. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan terakhir untuk menegakkan keadilan-Mu." Seketika bumi berguncang, pilar-pilar mulai retak. Musuh-musuh yang tadinya mengejek kini berubah menjadi ketakutan. Jeritan terdengar di seluruh penjuru gedung, hingga akhirnya bangunan megah itu pun runtuh, menewaskan semua yang ada di dalamnya, termasuk Nabi Syam'un. Kematian Nabi Syam'un alaihi salam menjadi sebuah pengingat tentang kekuatan iman dan keadilan yang akan selalu Allah tegakkan. Kisah lengkap Nabi Syam'un alaihi salam. Nabi Syam'un alaihi salam, yang dalam tradisi barat dikenal dengan nama Samson, adalah seorang satu nabi dari Bani Israel yang memiliki kekuatan fisik luar biasa. Kekuatannya itu bukanlah kekuatan biasa, melainkan sebuah anugerah dari Allah yang diberikan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan pelindung dari kaumnya. Syam'un dikenal sebagai sosok yang tegar, pemberani, dan sangat taat kepada Allah. Syam'un sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Di usia muda, ia sudah dikenal dengan kekuatannya yang melebihi orang biasa. Kaumnya menghormatinya dan mengandalkan dirinya untuk melindungi mereka dari musuh-musuh yang selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan Bani Israel. Namun kehidupan Syam'un bukanlah tanpa ujian. Ia hidup di zaman yang penuh dengan konflik dan penuh dengan kekacauan, di mana kaum musuh berusaha keras untuk menghancurkan Bani Israel. Syam'un menjadi benteng terakhir kaumnya. Banyak musuh yang mencoba mengalahkan atau menangkapnya. Namun kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya selalu mampu mengalahkan lawan-lawannya itu. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang seorang dari Bani Israel yang sangat kuat bernama Syam'un. Beliau menjelaskan bagaimana Syam'un mampu menghadapi ribuan musuh seorang diri hanya dengan kekuatan dari Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Syam'un adalah seorang hamba Allah yang taat dan berjuang tanpa henti demi kaumnya. Sebagian ulama menyatakan jika Nabi Syam'un hidup pada zaman Israel kuno, dia adalah putra dari Yehuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Kisah tragis Nabi Syam'un dimulai ketika kaumnya sendiri mulai tergoda oleh harta dan kekuasaan yang ditawarkan oleh musuh-musuh Bani Israel. Kaum musuh merasa bahwa selama Syam'un masih hidup dan terus membela Bani Israel, mereka tidak akan pernah bisa menguasai kaum itu. Maka mereka pun merancang siasat untuk mendudukan Syam'un. Di antara para musuh-musuhnya ada seorang wanita cantik yang bernama Delilah. Dalam riwayat non-Islam, namun tidak disebutkan namanya dalam tradisi Islam. Wanita ini diperintahkan oleh musuh untuk merayu dan mengkhianati Syam'un dengan cara mencari tahu rahasia kekuatan besar yang ia miliki. Delilah pun mendekati Syam'un dan berhasil merebut hatinya. Suatu malam ketika Syam'un sedang berbincang dengan Delilah, wanita itu bertanya dengan lembut, "Syam'un, aku selalu kagum dengan kekuatanmu yang luar biasa. Apakah tidak ada satupun yang bisa melemahkanmu?" Syam'un pun tersenyum tipis. "Kekuatan ini bukanlah dari diriku sendiri. Ini adalah anugerah dari Allah. Selama aku menjaga amanah ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku." Namun karena terus dirayu dan didesak, Syam'un pun akhirnya memberitahukan bahwa kekuatannya akan hilang jika rambutnya dipotong. Rambutnya adalah simbol ketaatan dan ikatan kepada Allah. Dan jika hilang, maka kekuatannya juga akan lenyap.
Begitu Delilah mengetahui rahasia ini, ia segera mengkhianati Syam'un dan memberitahu musuh-musuhnya. Saat Syam'un tertidur, rambutnya dipotong habis dan kekuatannya pun langsung lenyap. Pagi harinya, Syam'un terbangun dalam keadaan terikat dan tidak berdaya. Ia dibawa oleh musuh-musuhnya dan diarak sebagai tawanan. Musuh-musuh Syam'un merayakan keberhasilan mereka menangkap seorang pejuang yang selama ini menjadi ancaman besar. Mereka membawanya ke dalam gedung besar, merantai tangan dan kakinya, lalu mengejek dan menghina dirinya di hadapan banyak orang. Syam'un hanya bisa berdoa di dalam hati, memohon ampunan kepada Allah dan kekuatan terakhir untuk menegakkan keadilan. Dalam kondisi penuh dengan ejekan dan hinaan, Syam'un memanjatkan doa terakhirnya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan sekali lagi agar aku bisa menegakkan keadilan-Mu. Seketika Allah mengabulkan doa Syam'un. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa yang mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Syam'un menarik pilar-pilar gedung itu dengan seluruh kekuatannya. Gedung itu pun mulai berguncang dan pilar-pilar besar runtuh satu demi satu. Orang-orang di dalam gedung itu, termasuk musuh-musuh yang telah menyiksanya, berteriak ketakutan. Dalam sekejap gedung tersebut pun ambruk, menewaskan semua orang di dalamnya, termasuk Syam'un sendiri. Kematian Syam'un menjadi sebuah pengorbanan besar, menewaskan dirinya demi mengalahkan musuh-musuhnya dan menegakkan keadilan yang Allah kehendaki. Kisah dari Nabi Syam'un alaihissalam menjadi pelajaran yang besar bagi umat Islam tentang pengorbanan, iman, dan ketaatan kepada Allah. Syam'un bukan hanya sekedar pejuang yang kuat secara fisik, tetapi ia juga menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Pengkhianatan yang dialaminya adalah ujian terbesar, namun ia tetap kembali kepada Allah dan memohon kekuatan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah, dan hanya Dia yang memiliki kuasa untuk memberi dan mengambil kekuatan tersebut. Bagi umat Islam, kisah Syam'un menginspirasi untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan mempertahankan iman meski dihadapkan pada cobaan yang paling berat. Semoga kita mendapat pelajaran dari kisah ini. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.